Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopianur dari lokal PAI 7 semester 4. Mata kuliah metode khusus PAI. Jadi saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul metode tanya jawab. Jadi, metode tanya jawab ini adalah suatu cara penyajian dalam pembelajaran di mana seorang guru mengajukan suatu pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa itu menjawab. Dapat pula seorang siswa mengajukan suatu pertanyaan terhadap gurunya, kemudian gurunya pun menjawab pertanyaan tersebut. Metode tanya jawab ini dapat dijadikan sebagai pendorong dalam suatu pembelajaran bagi siswa, di mana siswa bisa menelusuri beberapa pembelajaran melalui suatu pembelajaran seperti melewati buku-buku, kamus, majalah, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Jadi, metode tanya jawab ini harus dilakukan dengan baik dan tepat agar dapat memotivasi siswa dalam suatu pembelajaran. Dan materi selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode tanya jawab. Yang pertama, materi harus menarik dan menantang serta memiliki nilai aplikasi tinggi. Dan yang kedua, pertanyaan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup, pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan, dan pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan dengan banyak kemungkinan jawaban. Dan yang ketiga, jawaban pertanyaan itu diperoleh dari penyempurnaan jawaban-jawaban siswa. Dan yang keempat, dilakukan dengan teknik bertanya yang baik. Ada juga langkah-langkah dalam penggunaan metode tanya jawab. Yang pertama, tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk tujuan khusus dan berpusat pada tingkah laku siswa. Yang kedua, mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Dan yang ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang layak dikemukakan. Dan yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Dan yang kelima, menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa. Ada juga ciri-ciri pertanyaan yang baik, yaitu satu, merangsang siswa untuk berpikir. Dan yang kedua, jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Yang ketiga, singkat dan mudah dipahami siswa. Dan yang keempat, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian ada juga teknik mengajukan pertanyaan, yaitu satu, pertanyaan ditujukan pada seluruh siswa. Kedua, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Dan yang ketiga, usahakan setiap siswa diberikan giliran menjawab. Dan yang keempat, dilakukan dalam suasana rileks dan tidak tegang. Kemudian ada juga kelebihan dari metode tanya jawab ini, yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatannya. Dan yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang keempat, metode ini dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dan kesistematisannya dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam jawabannya. Dan yang kelima, metode ini dapat mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa tentang apa yang sedang dan atau telah dipelajari. Dan yang keenam, metode ini dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut. Ada juga kekurangan dari metode tanya jawab, yaitu yang pertama, siswa sering merasa takut. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami untuk siswa. Dan yang ketiga, waktu sering banyak terbuang. Dan yang keempat,
guru masih tetap mendominasi proses belajar mengajar. Yang kelima, kurang waktu untuk memikirkan jawaban. Dan yang keenam, tidak cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Dan yang ketujuh, dengan tanya jawab, kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari pokok persoalan. Kemudian ada juga manfaat dari metode tanya jawab, yaitu yang pertama, pertanyaan dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar dalam siswa, serta mampu menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran yang baru. Dan yang kedua, pertanyaan ingatan yang meminta jawaban yang bersifat pengungkapan kembali dapat memperkuat ingatan antara pertanyaan dengan jawaban. Dan yang ketiga, pertanyaan pikiran yang meminta jawaban yang harus dipikirkan, menafsirkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dapat mengembangkan cara-cara berpikir logis dan sistematis. Dan yang keempat, pertanyaan dapat mengurangi proses lupa karena jawaban yang diperoleh atau dikemukakan dalam suasana yang serius dan pemusatan perhatian terhadap jawaban. Dan yang kelima, jawaban yang salah segera dapat dikoreksi. Dan yang keenam, siswa memperoleh kesempatan ikut berpartisipasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi ada juga tujuan dari metode tanya jawab. Jadi tujuannya ialah untuk mengetahui penguasaan bahan pelajaran melalui ingatan dan pengungkapan perasaan serta sikap siswa tentang fakta yang dipelajari, didengar, ataupun dibaca. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.